Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, teman-teman semua, seperti biasa setiap minggu pagi kita olahraga rohani sebelum melakukan olahraga jasmani setelah ini, yaitu mengikuti kuliah Ihya tematik. Pembahasan kita pada kali ini yang ke-8 ini ya, kuliah Ihya tematik yang ke-8, masih mengenai soal ilmu. Jadi tema kita pada hari ini adalah tentang ulumul akhirah ya. Jadi ilmu itu renek-reneknya dan jenis-jenisnya itu banyak sekali ya. Ada ilmu itu ilmu-ilmu keduniaan dan ada ilmu-ilmu yang terkait dengan akhirat ya. Karena tujuan akhir seorang beriman dalam hidup ini adalah berjalan menuju kepada final destination, yaitu tujuan akhir, yaitu kehidupan akhirat. Jadi orientasinya itu ke sana. Seluruh hal yang dikerjakan di dunia ini itu diarahkan untuk menyambut kehidupan di akhirat nanti. Karena itulah kehidupan yang dalam Al-Quran disebut dengan lahiyal hayawan. Itulah kehidupan yang sejati, itu ya di sana. Itu keyakinan kita sebagai seorang beriman ya. Kalau seorang yang materialis ya, seorang yang menganggap realitas yang sejati itu ya hanya di dunia ini ya, dunia fisik ini, tentu saja pandangan mereka berbeda. Jadi segala hal berhenti di dunia ini. Jadi pertarungan dan seluruh perjuangan ya berhenti di sini. Jadi inilah tempat yang terakhir ya, pertama dan terakhir itu dunia ini. Sementara orang-orang beriman tidak, dunia ini sebagai persiapan untuk menyambut dunia yang lain. Karena itu ilmu itu ada dua, ada ulumud dunya, ada ulumul akhirah ya. Ulumud dunya sudah kita bahas kemarin ya. Dan salah satu bagian dari ulumud dunya, ilmu dunia itu adalah ilmu yang selama ini dianggap sebagai ilmu akhirat, ternyata tidak. Jadi pada minggu yang lalu saya membahas keterangan Al-Ghazali tentang dugaan atau sangkaan, asumsi sebagian masyarakat yang melihat ilmu tertentu itu sebagai ilmu akhirat, padahal itu ilmu dunia, itu ilmu fikih ya. Jadi ilmu syariat yang dipelajari di Fakultas Syariah di UIN di seluruh Indonesia itu, atau di pesantren-pesantren. Jadi ilmu fikih itu dianggap sebagai ulumul akhirah ya. Karena itu mendapatkan kedudukan premium yang tinggi, padahal tidak ya. Ilmu fikih itu adalah ilmu yang bersifat duniawi. Karena ilmu fikih itu tujuan pokoknya adalah menjaga ketertiban dunia. Itu ilmu ya, ilmu untuk mengatur ya. Itu kan ilmu mengenai aturan hidup manusia di dunia sekarang ini supaya hidup manusia tidak kacau ya. Itulah ilmu fikih itu. Nah, ilmu akhirat itu bukan ilmu fikih ya. Kemarin diterangkan bahwa para ulama fikih itu ketika membahas misalnya tema-tema yang terkait dengan tema-tema yang seolah-olah terkait dengan ulumul akhirah, misalnya wara ya. Wara itu artinya adalah
kemampuan kita untuk menjaga diri dari hal-hal yang haram atau syubhat ya. Jadi wara itu kan oleh ulama fikih juga dibahas. Tetapi ulama fikih membahas tema wara itu ya sekedar wara yang membuat seseorang itu layak menjadi seorang saksi di dalam pengadilan. Udah berhenti di situ. Jadi kan dalam konsep hukum Islam, orang yang bisa menjadi saksi dalam pengadilan itu orang yang adil. Artinya orang yang tidak berbuat hal-hal yang sering berbuat hal-hal yang bersifat melanggar agama, ya. Hal-hal yang melanggar agama, maksiat artinya ya. Jadi bukan artinya orang yang sama sekali nggak pernah maksiat ya. Ya manusia tidak bisa menghindarkan diri dari dosa. Tapi orang yang terus-menerus ya melakukan maksiat secara permanen. Nah, itu orang seperti ini itu tidak layak menjadi saksi pengadilan karena dia tidak adil dalam pengertian tidak wara ya. Itu pembahasan wara di dalam konsep dalam pandangan para ahli fikih. Jadi sebatas wara yang membuat seseorang itu layak menjadi saksi pengadilan. Artinya kan terkait dengan urusan dunia supaya nggak kacau. Jadi ada aturan tentang bagaimana kalau ada dispute, ada perselisihan di pengadilan, ada saksi yang dihadirkan. Nah itu tujuannya untuk menjaga ketertiban dunia. Sementara wara di dalam pengertian para sufi-sufi, para ulama akhirat itu lain. Bahkan ada wara'us sholihin, ada wara'us siddiqin ya. Wara'nya para wali-wali itu ya tidak sekedar menjaga, tidak melakukan hal-hal yang dosa, maksiat ya, tetapi ya menjaga supaya diri kita tidak lupa Allah. Itu wara' yang paling tinggi itu. Dan itu bukan pembahasan fikih itu ya. Nah itulah, jadi ilmu itu ada dua, ada ulumul dunia dan ulumul akhirah ya. Nah pembagian seperti ini itu tidak kemudian membuat kita terus berpandangan ya. Tidak seharusnya membuat kita berpandangan bahwa ilmu dunia tidak penting, tidak. Ya, sekali lagi pembagian-pembagian seperti ini tidak menandakan bahwa ilmu dunia itu tidak penting karena tidak ilmu akhirah. Tentu saja ilmu yang terbaik adalah ulumul akhirah. Ya. Apa itu ulumul akhirah nanti akan kita bahas dalam pembahasan berikut ini. Jadi kalau ilmu itu ada ulumud dunia dan ulumul akhirah itu tidak berarti bahwa ulumud dunia tidak penting. Karena ilmu dunia penting sekali, ilmu fikih penting, ilmu kedokteran penting, ilmu ilmu pertanian penting ya. Dan seterusnya. Ya. Penting semua itu. Bahkan itu dianggap sebagai fardhu kifayah. Jadi ilmu yang untuk menegakkan ketertiban dunia ini itu banyak diantaranya adalah fardhu kifayah itu ya. Yaitu ilmu-ilmu yang sudah kita bahas kemarin, kedokteran, pertanian, hitung-hitungan, matematika. Ya kalau dalam konteks sekarang ya semua ilmu yang untuk membangun dunia ini ya termasuk ilmu yang kategorinya fardhu kifayah itu. Untuk menegakkan peradaban Islam itu ya, itu semua fardhu kifayah itu ya. Ya ilmu-ilmu yang sekarang ya sayangnya dikembangkan lebih banyak oleh bangsa-bangsa barat, bangsa muslim ketinggalan ya. Nah ini juga patut disayangkan. Kenapa kok bangsa-bangsa muslim tidak sehebat bangsa-bangsa barat, atau sekarang bangsa-bangsa Cina. Bangsa Cina sekarang mulai mengejar ketertinggalan itu di dalam mengejar ulumud dunia yang fardhu kifayah seperti itu ya. Untuk menegakkan peradaban itu ya amat disayangkan ya, tetapi itu ilmu yang penting juga. Cuma ilmu yang paling penting ya yang harus menjadi
perhatian para orang-orang beriman dalam konsep Al-Ghazali itu ulumul akhirah. Nah, ulumul akhirah itu dibagi dua, ya, dibagi dua. Ada ulumul muamalah, ada ulumul mukasyafah. Ya, kita sudah membahas bagian mengenai tema ini dalam pembahasan sebelumnya. Ada ilmu muamalah, ada ilmu mukasyafah, atau dibalik, ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah. Ya. Ilmu mukasyafah, ya, itu ilmu yang kemarin sudah didefinisikan oleh Al-Ghazali, yaitu ilmu yang tidak terkait dengan amalan, tetapi ilmu yang terkait dengan pengetahuan yang di situ tidak ada dimensi amalannya. Artinya ilmu yang memang murni hanya bersifat pengetahuan itu, ya. Nah, pengetahuan di sini apa? Ya, pengetahuan yang terkait dengan pengetahuan akhirat, yang terkait dengan Allah dan kehidupan akhirat itu, ya. Jadi ilmu mukasyafah ini ilmu yang dikatakan oleh Al-Ghazali, ya, yaitu ilmul batin. Wa dzalika ghayatul ulum, ya. Ini ada di halaman 75 ini. Ini kalau ngaji tekstual kan nggak mungkin nyampe sini dalam 8 pertemuan, ya. Jadi ilmu mukasyafah, ya, ini ilmu akhirat yang pertama, ilmu mukasyafah, yaitu ilmu batin. Inilah puncak dari segala ilmu, ya. Ulumul batin itu. Nah, ilmu ini itu ilmu yang tidak bisa dipelajari di buku, tidak bisa dipelajari di sekolah, tidak bisa dipelajari di kampus, ya. Ini ilmu yang diperoleh oleh seseorang karena latihan rohani yang panjang itu, ya. Karena mujahadah itu, ya. Ini ilmu yang oleh Al-Ghazali disebut sebagai ilmu siddiqin wal muqarrabin, ya. Ilmunya orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang jujur, ya. Orang-orang yang sudah menemukan the true self. Itu saya memaknai as-siddiqin itu, ya. Orang yang jujur dengan dirinya sendiri. Artinya orang yang mengerti siapa dirinya, ya. Who am I, ya. Siapa orang yang sudah mengerti true self-nya, dirinya yang sebenar-benarnya, ya. Itu as-siddiqin wal muqarrabin. Dan karena orang itu sudah mengetahui true self-nya, maka dia dekat dengan Allah, ya. Ini ilmu yang enak dibicarakan biasanya, tetapi untuk sampai ke sana itu berat sekali, ya. Karena ilmu ini indah, ya. Indah, apalagi dipakai untuk quote-quote itu enak banget ilmunya para siddiqin dan muqarrabin ini. Jadi orang yang sudah tahu the true self, ya, itu as-siddiqin, orang yang jujur dengan dirinya sendiri, yang tahu hal yang sejati dan mempercayai itu, tapi bukan percaya yang secara kognitif, ya, artinya secara teori saja melalui pikiran, tapi melalui pengalaman dalam dirinya, melalui rasa itu, ya. Karena ilmunya ulumul akhirah ini sebetulnya ilmu rasa memang. Kenapa rasa? Karena dialami langsung, tidak melalui bacaan atau informasi yang sifatnya hanya permukaan saja, ya. Jadi ini ilmu mukasyafah itu adalah ilmu siddiqin dan ilmu muqarrabin, ya. Nah, ilmu ini oleh Al-Ghazali itu digambarkan, ya, didefinisikan sebagai ini cahaya, nur, ya. Nah, ini kembali ke kitab Mishkatul Anwar kemarin, ya. Ya, jadi itu adalah, saya bacakan kalau dalam teks Arabnya itu, ya, ibaratun an nurin yazharu fil qalbi inda tathhirihi wa tazkiyatihi min sifatihil madhmumah. Itu ilmu mukasyafah. Jadi ini ilmu yang berupa cahaya, ya, yang tampak di dalam hati seorang manusia, ya. Karena cahaya itu dilemparkan oleh Allah melalui malaikat ke hatinya manusia. Nah, karena cahaya itu kemudian kita mendapatkan ilmu pengetahuan-pengetahuan yang sama sekali tidak pernah kita jumpai dalam buku-buku. Karena ini pengalaman langsung itu, ya. Nah, cahaya ini bisa muncul, bisa bersinar dalam diri kita, ya, cahaya ini karena kita melakukan tazkiyah,
membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang tercela. Jadi ilmu ini bukan ilmu yang terkait dengan bagaimana mencari solusi masalah di dunia ini, masalah kesehatan, pandemi, enggak ya. Ini ilmu yang terkait dengan diri kita, hati kita itu. Kita membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela dengan cara melakukan mujahadah, latihan diri atau riyadhah dalam bahasa para sufi-sufi itu riyadhah, training sebetulnya, tapi ini training rohani, training spiritual. Melalui latihan-latihan membersihkan diri dari sifat-sifat tercela ini, kemudian cahaya itu dilemparkan oleh Allah ya, berupa ilham. Cahaya ini muncul dalam diri kita. Kemudian karena ada cahaya itu mengalirlah ilmu-ilmu dalam diri seorang manusia yang mengalami pengalaman itu ya. Jadi pengalaman ini kemudian yang membuat orang itu ya tiba-tiba mempunyai ya, tiba-tiba karena sebelumnya tidak, kemudian berubah menjadi mengetahui dia ya. Jadi dia kemudian punya pengetahuan yang mendalam ya, mengenai hal-hal yang selama ini mungkin dia hanya ketahui lewat buku saja. Misalnya selama ini kita sholat membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu ya kita tahu selama ini karena ada terjemahannya. Tetapi As-Siddiqin wal Muqarrabin, orang-orang yang sudah sampai ke tahap itu ya, dan sudah mendapatkan cahaya tadi dan mendapatkan ilmu mukasyafah, dia tahu itu apa makna Ar-Rahim dan makna Ar-Rahman itu. Pengetahuan yang dia peroleh karena tadi itu latihan rohani itu ya. Misalnya ya selama ini kita belajar sholat melalui fikih itu. Sholat itu rukun-rukunnya ada banyak ya, syarat-syaratnya ya, mengenai wudhu ya. Nah orang yang sudah punya ilmu mukasyafah itu dia punya pengetahuan itu, punya pengetahuan wudhu itu sejatinya apa itu ya. Sholat itu di dalam pengalaman rasonya orang yang sudah mendapatkan ilmu mukasyafah ini akan beda dengan sholatnya orang yang sekedar belajar sholat secara teori melalui fikih. Orang yang sudah sholat secara fikih ya sah, orangnya sudah terlepas dari kewajiban. Tetapi itu kewajiban dalam pandangan ilmu fikih. Kalau dalam pandangan al-muqarrabun wasiddiqun, sholatnya orang yang lupa itu belum dianggap sholat pada dasarnya. Karena sholatnya orang yang seperti itu, orang yang sudah mendapatkan ilmu mukasyafah ini, itu tahapnya beda, tarafnya lain itu ya. Sholat yang diroso ya, diroso itu. Banyak hal. Jadi tiba-tiba orang yang sudah punya ilmu mukasyafah ini, tiba-tiba dia itu seperti disingkapkan hijabnya. Tiba-tiba dia punya pengetahuan yang tidak bisa diceritakan seluruhnya. Bahkan menurut para orang-orang sufi itu ya, menceritakan ilmu rasa ini itu harus hati-hati. Bahkan cenderung kaidahnya tidak boleh itu. Tidak boleh menceritakan ilmu rasa ini, apalagi jelentreh-jelentreh ditulis sebagai status di Facebook, itu nggak boleh itu. Jadi harus diberikan kepada orang yang memang layak mendapatkan ilmu seperti itu. Bahkan kalau kita ceritakan kepada orang yang tidak layak mendapatkan ilmu ini, kita bisa dianggap sesat itu ya. Loh kamu kok cerita seperti itu siapa gurunya? Apa sanatnya? Ditanya begitu kan.
gurunya siapa, sanatnya bagaimana, ya begitu ya. Jadi ilmu-ilmu ini memang ilmu-ilmu yang kita rasa memang ya. Dan sebaiknya memang jangan terlalu banyak diceritakan kepada orang lain. Karena ya ini ilmu untuk diri kita. Karena itu dalam kitab Mishkat kan kemarin dalam pembukaan dikatakan bahwa sudurul arifin kuburul asrar ya. Dadanya orang-orang yang sudah punya ma'rifat itu, yang sudah sampai kepada ma'rifat, itu seperti kuburan rahasia-rahasianya Allah itu. Ya, artinya kuburan itu kan, apa sih kuburan itu? Kuburan itu kan angker, ya. Ya, kuburan di kota sekarang sudah nggak angker, tapi kuburan di desa itu umumnya dulu itu kan angker. Artinya orang yang kesana itu tidak semua orang itu. Dan tidak pernah digali. Ya, nggak ada, ya ada kuburan digali tapi itu kalau sudah lama untuk jenazah baru digali, tapi umumnya kuburan itu kan tidak digali ya. Jadi kenapa nggak digali ya karena itu rahasia, tempat rahasia di situ. Jadi dadanya orang-orang arifun itu adalah kuburan rahasia-rahasianya Allah. Sudurul arifin kuburul asrar ya. Itu dalam kitab Mishkat pernah dikatakan begitu ya. Dadanya orang-orang yang arif yang sampai kepada makom ma'rifat itu seperti kuburan bagi rahasia-rahasianya Allah. Artinya tidak boleh dibongkar itu ya. Ya boleh dibongkar sebagian saja hanya kepada orang-orang yang layak menerima pengetahuan itu. Jadi sebaiknya ilmu seperti ini dijaga ya, dijaga itu ya. Nah, kalau ilmu-ilmu yang lain justru disuruh kita itu untuk menyebarkan kepada orang kan, bahkan kalau kita menyimpan ilmu-ilmu yang wajib kita sebarkan kepada para khalayak itu dosa kita. Jadi ada ilmu itu yang wajib disebarkan. Ya itulah kaidah dasarnya. Jadi ilmu harus diajarkan kepada publik gitu ya. Tetapi ada ilmu-ilmu yang tidak boleh ya. Jadi kaidah bahwa mengajarkan ilmu itu wajib bagi orang yang mempunyainya itu tidak berlaku pada semua jenis ilmu ya. Ada ilmu-ilmu yang justru tidak boleh diungkapkan kepada publik, yaitu ilmu-ilmu yang tidak masuk dalam kategori ulumul mukasyafah ini. Ada hadis Nabi yang menegaskan ya, dikutip di sini ya oleh Al-Ghazali ya, mengenai ilmu yang seperti ini yang digambarkan dalam kitab Ihya ini sebagai al-ilmul khafi. Ilmu yang rahasia itu ya. Dikatakan di sini dalam hadis ya, inna minal ilmi kahayatil maknuni. Jadi sebagian dari ilmu itu, sesungguhnya sebagian dari jenis-jenis ilmu itu adalah ada ilmu yang kahayatil maknuni. Seperti sesuatu yang tersembunyi itu ya. La ya'lamuhu illa ahlul ma'rifati billahi ta'ala ya. Yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang mempunyai ma'rifat, mempunyai pengetahuan yang sejati mengenai Allah. Ini namanya ilmul maknun ya, ilmu yang tersembunyi itu. Fa idza nataqu bihi lam yajhaluhu illa ahlul ightirari billahi azza wajalla. Ketika orang-orang yang mempunyai ilmu seperti ini mengajarkan ilmu seperti itu, ya, mengajarkannya, maka biasanya yang mengingkari, yang menyangkal, bahkan menyesatkan orang yang mengajarkan ilmu seperti ini, itu tiada lain kecuali orang-orang yang oleh Al-Ghazali, oleh meminjam, ini pernah istilah ini dipakai dalam kitab Mishkat ya, meminjam istilah dalam hadis sebetulnya. Yang mengingkari ilmu-ilmu seperti ini tiada lain kecuali ahlul ightirari billah ya. Orang-orang yang tertipu oleh Allah. Jadi ini istilahnya menarik ini ya. Jadi ahlul ightirari billah, orang-orang yang tertipu oleh Allah ya. Saya belum mendapatkan keterangan yang eksplisit di dalam
kitab Ihya maupun kitab Al-Ghazali yang lain mengenai siapa itu definisi ahlul ightirari billah ya. Ada keterangan tapi tidak langsung ya. Jadi kalau kita baca keterangannya Imam Ghazali mengenai siapa itu ahlul ightirari billah itu, yaitu ya maknanya adalah orang-orang yang menyangka dirinya ini tahu Gusti Allah, tapi sejatinya tidak tahu. Itu namanya ahlul ightirari billah. Kalau membaca keterangan beliau di dalam bagian ini dalam kitab Ihya, orang yang disebut dengan ahlul ightirari billah itu artinya orang, dengan kata lain, orang yang biasanya belajar ilmu fikih tapi niatnya salah. Ini bagian kitab Ihya yang saya bahas ini banyak ngeritik orang-orang yang belajar fikih. Sekali lagi ya, tidak berarti ilmu fikih itu tidak penting, karena itu ilmu untuk mengatur ketertiban dunia. Cuma kalau orang merasa bahwa belajar ilmu fikih itu membuat dia dekat, kemudian bisa wusul sampai kepada Allah, sampai kepada tadi itu pengetahuan tentang the true self, ya itu keliru. Orang yang mengira bahwa dengan belajar kitabul buyu, kitab mengenai jual beli, kitab mengenai kitabul ijarah tentang penyewaan, kitab mengenai kitabul luqathah ya, kitab tentang bagaimana hukumnya kalau orang menemukan sesuatu yang hilang ya, kitab tentang kitabus syuf'ah ya, kitab mengenai ngejoki rego ya, udah saya terangkan kemarin minggu yang lalu, kitab mengenai kitabul hawalah ya, kitab tentang wesel kalau dalam bahasa sekarang ya, kirim uang melalui wesel. Sekarang udah nggak ada wesel ya. Tentang wesel, tentang ngeligerke utang itu. Hawala itu mentransfer hutang, itu hawala ya, mentransfer hutang. Ya itu wesel itu kan sebenarnya transfer hutang itu. Orang yang menyangka sesudah belajar ilmu-ilmu seperti ini ya, terus merasa dirinya bisa wusul kepada Allah, itu namanya ahlul ightirari billah. Hanya karena tertipu, ilmu-ilmu ini labelnya itu ilmu syariat ya. Fakultasnya saja fakultas syariah itu. Terus merasa dirinya wusul kepada Allah gara-gara belajar ilmu itu. Itu yang keliru itu. Karena ilmu-ilmu ini semua ilmu wasilah saja ya. Ilmu ulumul akhirat itu bukan itu. Yang disebut dengan ulumul akhirat itu bukan itu. Nah, ilmu mukasyafah ini, ulumul mukasyafah ini kalau diwedarkan, disebarkan kepada orang-orang ya, biasanya yang pertama kali mengingkari ilmu ini itu ya orang-orang ahli fikih, ilmu zahir itu. Makanya ada kisah tentang Kiai Mutamakin, Mbah Mutamakin Kajen itu ya, seperti direkam dalam serat Cebolek itu. Mbah Mutamakin itu kan diadili oleh kiai-kiai fikih. Kenapa? Karena Mbah Mutamakin itu memang ya keliru atau enggak keliru saya tidak tahu, tapi beliau ini memang mengajarkan, menyebarkan ulumul mukasyafah ini, ilmu mukasyafah ini, ilmu mengenai rasa ini yang beliau rasakan ini. Nah, di mata orang-orang yang belajar ilmu zahir, yang ahli ilmu zahir, ilmu-ilmu batin, al-ilmul khafi ini, ilmu rahasia ini memang dianggap aneh itu ya. Jadi ini sudah diprediksi oleh Kanjeng Nabi ya. Fa idza nataqu bihi lam yajhalhu illa ahlul ightirari billah ya. Ketika ilmu ini disebarkan ya, diajarkan itu, yang menyangkal itu biasanya adalah orang-orang yang ahlul ightirari billah itu ya. Karena itu pesan Kanjeng Nabi, fala tahqiru aliman atahullahu ta'ala ilman. Jangan menghina, jangan menghakimi orang-orang yang mempunyai ilmu mukasyafah seperti ini. Fa innallaha azza wa jalla lam yahqirhu idz atahu iyyahu. Karena orang seperti ini orang yang menjadi kekasihnya Allah. Allah tidak menghina orang itu. Ya kalau menghina kenapa dikasih ilmu? Bahwa orang itu diberikan ilmu mukasyafah seperti ini, itu menunjukkan Allah tidak menghina dia, bahkan memuliakan orang itu. Karena itu jangan menghina orang-orang seperti ini.
Adapun orang-orang seperti ini itu ilmunya kok tidak sesuai dengan apa ya, ilmu zahir kelihatannya, ya jangan kemudian terus dihakimi itu ya. Tetapi ini juga tidak berarti bahwa semua orang itu kemudian bisa mengklaim mempunyai ilmu mukasyafah. Ya. Makanya sejarah Islam itu menyaksikan memang ketegangan antara ilmu mukasyafah dengan ilmu zahir itu ya, ilmu zahir itu. Terutama ilmu fikih, ilmu syariat itu ketegangan itu ada. Karena itu Al-Ghazali lahir itu kan antara lain mendamaikan. Kontribusi besar Al-Ghazali adalah mendamaikan antara ilmu yang seringkali bersih tegang ini, ilmu mukasyafah di satu pihak, di mana di sana ada tokoh-tokoh seperti Al-Hallaj ya. Ini kan orang-orang yang mendapatkan ilmu mukasyafah semua, Ibnu Arabi ya. Apa itu, Imam Al-Junaid ya, Sari As-Sakti gurunya Imam Junaid ya, atau Imam Ma'ruf Al-Karhi, Ibrahim bin Adham, itu tokoh-tokoh besar pada masa lampau ya, sebelum Al-Ghazali, yang dikenal sebagai ahli-ahli ulumul mukasyafah ini ya. Dan mereka ini memang kadang-kadang itu mengucapkan sesuatu yang lahirnya itu secara lahiriah bertentangan dengan ulumul syariah itu ya, atau ilmu-ilmu zahir yang dijaga oleh para ahli fikih ini. Nah, di dalam bagian ini Al-Ghazali itu membela orang-orang ulumul akhirah ini ya. Meskipun kita tahu Al-Ghazali ini juga imam besar dalam ilmu zahir, karena beliau juga ngarang kitab fikih juga. Meskipun kitab fikihnya jarang dibaca di dunia Islam ya, artinya dikajarkan itu jarang memang. Padahal Al-Ghazali ini salah satu imam besar dalam mazhab Syafi'i ya. Dan kitabnya itu menjadi salah satu fondasi penting bagi kitab-kitab Syafi'i yang populer belakangan gitu ya. Yaitu kitab beliau namanya Al-Wajiz itu ya. Al-Wajiz itu adalah ringkasan imam yang ditulis oleh Al-Ghazali terhadap mazhab Syafi'i, yang kemudian nanti melahirkan belakangan kitab Al-Wajiz ini yang kemudian melahirkan cucu kitab ya, namanya kitab Minhajut Thalibin karangan Imam Nawawi. Bukan Imam Nawawi Banten ini, Imam Nawawi yang hidup jauh sebelumnya pada abad 13 Masehi di Damaskus di Syria ya. Mengarang kitab Minhajut Thalibin ya, yang kemudian disyarahi oleh ratusan ulama. Nah, salah satunya syarah yang terkenal ya syarahnya Ibnu Hajar Al-Haytami ya, Tuhfatul Muhtaj, yang ada di belakang saya ini ya. Tuhfatul Muhtaj itu karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang banyak dibaca di pesantren dan biasa menjadi rujukan Bahthul Masail ya. Ya, ada banyak syarahnya, ada Muhnil Muhtaj, ada Tuhfatul Muhtaj ya, ada Nihayatul Muhtaj ya. Itu semua syarah kitab Minhajut Thalibin karangan Imam Nawawi. Kitab Minhajut Thalibin itu asal usulnya, leluhurnya adalah kitab Al-Wajiz. Karangan siapa? Al-Ghazali. Kitab Al-Wajiz itu ringkasan dari seluruh qaul-qaul pendapatnya Imam Syafi'i yang direkam oleh murid-muridnya, seperti Imam Al-Muzani ya, Imam Rabi' bin Sulaiman ya, dan Al-Buwaiti. Itu semua kan murid-murid Al-Ghazali yang menulis ringkasan dari ajaran-ajaran Imam Syafi'i dalam bidang fikih. Kemudian itu diringkaskan oleh Al-Ghazali dalam kitab Al-Wajiz ya. Jadi Al-Ghazali itu juga ahli ilmu syariah, ilmu zahir ya. Tetapi beliau juga kritis pada ilmu ini, karena ilmu ini itu diselewengkan di dalam perkembangan sejarah Islam itu. Ilmu ini tuh dianggap ilmu yang dikategorikan sebagai ulumul akhirah ya. Dan orang yang tertarik belajar ilmu ini banyak, karena memang ilmu fikih itu pada zamannya, sekarang pun juga masih ya. Ilmu fikih itu bisa mendatangkan memang banyak privilege sosial itu ya. Makanya fakultas syariah di UIN atau IAIN itu kan termasuk fakultas yang dicari selain fakultas tarbiyah ya.
Kenapa? Karena kalau habis belajar di fakultas syariah itu kan minimal bisa kerja di bank syariah, menjadi hakim, petugas KUA, mengawinkan orang, dapat amplop, itu ada gaji. Jadi ilmu ini itu mendatangkan banyak keuntungan-keuntungan duniawi. Karena itu yang belajar ilmu ini sejak dulu itu banyak sekali. Persis seperti ya sudah pernah saya terangkan minggu yang lalu, seperti ilmu hukum di Amerika itu. Nah, orang-orang yang belajar ilmu fikih ini mengira ya, ilmu ini ilmu akhirat, padahal ilmu dunia. Nah, orang-orang yang mengira ilmu dunia seperti ini dianggap sebagai ilmu akhirat, itulah namanya ahlul ightirari billah itu. Orang yang tertipu oleh Gusti Allah, seolah-olah dia paham Gusti Allah, padahal tidak tahu gitu ya. Mengira kalau sudah belajar bagaimana tata cara wudhu dan sholat, itu dikira sholatnya itu sudah sholat yang kategorinya sholatnya as-siddiqun wal muqarrabun tadi itu. Padahal itu bukan, itu ya sholat yang memang secara syarat rukunnya sudah sah ya, tapi belum sholat yang sampai roso, sholat yang tidak membuat kita bisa mendapatkan ilmu mukasyafah itu ya. Nah, itu ilmu mukasyafah. Kedua, ilmu muamalah ya. Ilmu muamalah itu praktis ya. Kalau ilmu mukasyafah ini memang teoritis, artinya murni pengetahuan, tidak ada dimensi amalnya. Tapi kalau ulumul muamalah itu ilmu yang terkait dengan tata cara kita untuk melakukan tazkiyah tadi itu. Bagaimana cara kita membersihkan diri kita dari akhlak-akhlak yang buruk dan kemudian menanamkan dalam diri kita sifat-sifat yang baik. Itu namanya ulumul muamalah, karena itu praktis. Nah, ulumul muamalah itulah yang menjadi pembahasan dalam kitab Ihya, terutama di bagian juz ketiga dan keempat. Juz ketiga yang sekarang sedang saya baca setiap malam Jumat ya, ngaji Ihya yang tekstual ya, itu sedang saya baca. Itulah ilmu muamalah itu. Nah, ilmu ini bisa dipelajari di kampus melalui kitab ya, ceramah-ceramah itu bisa. Nah, kalau ilmu muamalah ini kita amalkan, itulah yang nantinya akan membawa kita kepada ulumul mukasyafah itu. Nah, tujuan kita menjadi seorang beriman itu memang ya ini, kalau bisa itu sampai kepada ilmu mukasyafah, ilmu roso. Jadi kita itu menjadi seorang muslim itu tidak sekedar hanya memenuhi syarat-syarat lahir saja. Kalau bisa itu sampai roso itu. Nah, kalau jenengan itu sudah bisa menghayati agama itu sampai roso, itu baru jenengan akan mengalami transformasi diri itu. Diri kita berubah, kita menjadi new self, diri yang baru. Dari diri yang lama menjadi diri yang baru. Kalau jenengan itu menjadi muslim sekedar mewarisi tradisi dari orang-orang tua, mbah-mbah kita ya. Mbah-mbah kita dulu sholat, kita sholat. Mbah-mbah kita dulu puasa, kita puasa. Mbah-mbah dulu kita merayakan Idul Fitri, beli baju baru, kita melakukan hal yang sama. Mbah-mbah kita korban, kita korban. Nah, itu ya itu namanya Islam sosial itu ya. Islam ya yang membuat kita ya sudah diakui sebagai warga muslim dan diterima masyarakat, menjadi bagian dari perkumpulan masyarakat itu. Itu Islam yang permukaan, Islam yang di dalam ranahnya orang-orang ahli fikih itu, yaitu ilmu zahir. Tapi ini tahap yang penting ya. Tahap pertama ini penting, harus dilalui juga. Nggak bisa sampai melewati ini, nggak bisa. Ya, Al-Ghazali ini ketika mengkritik ilmu zahir ini tidak berarti ilmu zahir ini salah loh ya. Sekali lagi, jangan sampai yang di sini kalau ada yang dari fakultas syariat terus tersinggung, jangan ya. Yang salah itu kalau kita menjadi ahlul ightirari billah, mengira kalau sudah belajar ilmu ini itu sudah dijamin masuk surga atau sudah pasti wusul kepada Allah itu. Atau misalnya termasuk ahlul ightirari billah itu kalau orang merasa kalau belajar ilmu-ilmu yang murni sekuler seperti biologi, fisika itu sudah pasti tidak sampai kepada Allah. Itu enggak.
Jadi orang-orang yang belajarnya ilmu-ilmu umum itu langsung dipandang oleh orang-orang pesantren itu, wah, itu pasti tidak sampai ke Allah itu, nggak sampai ke surga itu, karena ilmu-ilmunya itu ilmu-ilmu duniawi. Ya, itu juga sama ahlul ikhtirari billah itu. Karena ilmu-ilmu dunia seperti ini itu juga bisa membuat kita usul kepada Allah kalau perspektifnya kita tepat itu. Ya. Jadi tadi itu ya. Jadi ilmu-ilmu zahir ini itu harus kita lalui. Tetapi kalau hanya berhenti di sana, kita tidak akan sampai kepada rasa tadi itu. Ya, kita menjadi muslim saja selesai, tapi kita tidak menjadi muslim yang mengalami transformasi, perubahan diri. Akhlak kita berubah, sikap kita berubah, cara pandang kita terhadap dunia ini berubah ya. Ya ketoke muslim tapi janjane ya nggak ada bedanya dengan yang tidak muslim itu. Ketoke saja KTP-nya itu Islam ya. Tapi perilakunya ya sama dengan orang-orang yang umumnya itu ya. Nah itu karena tadi itu tidak rasa itu, tidak ilmu mukasyafah itu. Nah kita itu tujuan akhirnya kalau bisa ya sampai ke ilmu mukasyafah ini ya, kalau bisa. Ya bahkan harus ya, harus. Karena jenengan tidak akan pernah bisa menikmati nikmatnya pengalaman-pengalaman keagamaan ini kalau tidak sampai ke intinya agama ini. Intinya agama apa? Ilmu mukasyafah ya. Ilmu mukasyafah ini. Dan kembali kepada ceritanya Imam Syafi'i dengan siapa namanya? Imam Syafi'i dengan Syaiban Ar-Ra'i ya. Seorang penggembala namanya Syaiban itu, yang sudah saya ceritakan minggu yang lalu. Itu menunjukkan bahwa ada orang-orang yang buta huruf, tidak pernah belajar fikih ya. Tidak pernah belajar kitab Tuhfatul Muhtaj, nggak pernah baca Minhajut Thalibin, nggak pernah baca Fathul Wahhab, nggak pernah baca Fathul Mu'in ya. Buta huruf ya, Syaiban Ar-Ra'i ini buta huruf, tapi tidak berarti kalau orang itu buta huruf tidak punya, kemudian dia tidak punya ilmu mukasyafah, enggak. Karena ilmu mukasyafah ini sekali lagi bukan ilmu buku, bukan ilmu buku. Ini ilmu rasa yang diperoleh karena hatinya orang itu bersih, dapat cahaya dari Allah berkat latihan rohani, yaitu menanamkan akhlak-akhlak yang baik pada dirinya. Dan akhlak yang baik itu ya tidak tergantung kepada titelnya orang itu, apakah dia S1, S2, S3 atau sudah belajar berapa ilmu atau baca berapa buku, itu tidak ya. Ada orang yang tidak pernah baca buku sama sekali tapi akhlaknya luar biasa ya. Ada orang yang kalau doa atau baca Fatihah kelera-keliru, tajwidnya nggak jelas itu, tapi dia bisa merasakan Al-Fatihah. Ada orang yang mungkin belajar takrib nggak pernah, tapi ya tahu wudhu secara sederhana, tapi dia bisa merasakan wudhu, bisa merasakan sholat, bisa merasakan puasa, bisa merasakan zakat, bisa merasakan apa itu makna korban, itu dirasakan semua itu. Semua hal-hal yang terkait dengan agama itu tidak sekedar pengetahuan, berubah menjadi rasa itu ya. Nah kalau sudah sampai ke situ, nah udah kita sudah akan menjadi as-siddiqun itu ya, orang-orang yang menemukan the true self ya. Nah kita sebaiknya ya berusaha ke sana pelan-pelan ya. Dan orang-orang yang seperti ini itu ya hidupnya akan damai dan mendatangkan kedamaian bagi sekitar ya. Saya jamin ya orang-orang yang beragama sudah sampai kepada ilmu mukasyafah ini itu tidak enak itu berada bersama orang-orang seperti itu enak ya. Kehadirannya itu mendatangkan kedamaian. Dia tidak menghakimi orang ya. Tidak menghakimi orang. Ada orang salah ya, dia bisa menasehati orang yang salah dengan cara yang mendatangkan kedamaian itu. Tidak menghakimi itu.
ya orang-orang yang menghakimi itu, menghakimi di dalam hal agama itu ya biasanya orang-orang yang saya duga ya ini belum sampai kepada ilmu mukasyafah ini. Pokoknya asik ya, orang yang sudah punya ilmu mukasyafah itu asik itu. Kenapa? Karena Allah mencintai orang ini. Karena Allah mencintai orang ini, orang ini dicintai orang-orang lain oleh makhluk itu. Kecuali oleh ahlul ikhtirari billah tadi itu. Ya, yang membenci orang-orang yang sudah punya ilmu seperti ini biasanya ahlul ikhtirari billah. Orang-orang yang tertipu oleh Gusti Allah, orang-orang yang merasa dirinya tahu agama tapi tidak tahu. Orang yang merasa dirinya dekat dengan Allah padahal tidak. Orang yang merasa paling Islam ternyata tidak, hanya karena dia ya paling sering mengutip ayat hadis, padahal ya dia tidak punya rasa di situ ya. Itulah tema kita untuk kuliah Ihya pada hari ini ya. Semoga ada manfaatnya. Dan sekarang saya akan menjawab beberapa pertanyaan kalau ada ya. Ada Mbak Admin? Ini yang dari kemarin. Minggu yang lalu karena saya ada acara di luar kota, ngajinya tidak disertai dengan sesi tanya jawab. Nah, dari minggu yang lalu ada pertanyaan dari Mbak Solihah ini. Salam, ada seorang tetangga yang pekerjaannya judi. Kemudian tiap kali menang dia bagi-bagi makanan ke tetangga-tetangganya. Tetangganya bingung, mau dimakan kok dari hasil begituan. Dibuang sayang, mubazir makanan. Dikasihkan orang lain juga kasihan yang nerima juga. Dikembalikan menimbulkan keretakan, kerukunan bertetangga. Mohon solusinya. Mbak Solihah ini pertanyaannya bikin pusing aja. Ya, gimana menghadapi orang seperti ini ya? Ya, jawabannya mau ilmu mukasyafah atau ilmu zahir ya. Ya, kalau ilmu zahir ya sudah jelas ya. Jawabannya ya judi haram ya. Uang yang berasal dari judi ya haram ya. Ya haram ya. Itu kalau jawaban ilmu zahir ya. Ya, tapi ilmu zahir ini penting karena ilmu zahir ini kan standar ya. Standar ya, judi itu haram ya. Tapi kalau kita menggunakan perspektif ilmu mukasyafah, ya mungkin akan lain cara mengatasinya ya. Cara mengatasinya yang jelas ya tidak langsung terus memarahi orang ini dan seterusnya ya. Pendekatannya lebih pendekatan yang bersifat sosial ya. Pendekatannya lebih bersifat pendekatan yang tidak menimbulkan konflik lah ya. Jadi ilmu mukasyafah ini ilmu sebetulnya yang kalau diamalkan itu bisa menghindari konflik ya. Karena cara mengubah orang yang kita anggap berbuat salah ya dalam standar agama itu tidak langsung menghakimi orang itu, tidak langsung menyalahkan dia, tapi diberikan jalan alternatif yang banyak itu ya. Bagaimana caranya ya? Ya jenengan harus berhadapan langsung dengan situasinya. Saya nggak bisa memberikan jawaban secara teori karena setiap situasi kan beda-beda. Dan jenengan bisa belajar lah Mbak Solihah ya dari kiai-kiai yang cerita para kiai-kiai yang dulu mengubah masyarakatnya dengan jalan yang pelan-pelan itu ya. Misalnya saya kemarin mendatangi satu majelis yang menarik sekali di Semarang, di Bugen ya, di Semarang bersama Pak Dimung itu. Tapi Pak Dimung ini nggak ikut ngaji ini karena ikut ngaji Kiai Haris Sodako, ngaji kitab Tafsir Al-Ibris ya. Tapi saya pernah diajak oleh Pak Dimung ya menghadiri majelis yang diasuh oleh adiknya Kiai Ubaidullah Sodako, Rois Syuriah PWNU Jawa Tengah ini. Ini sebagai contoh Mbak Solihah ya, bagaimana ilmu mukasyafah itu menghadapi masyarakat itu. Jadi adiknya Kiai Ubaidillah Sodako, namanya Gus Solahuddin ya.
itu punya majelis pengajian hikam setiap malam Kemis kalau tidak salah, Rabu malam Kamis di rumahnya beliau di Bugen sana, di Pondok Pesantren Al-Itqon ya. Nah, peserta pengajian ini tuh kebanyakan orang-orang yang dulunya suka minum, para rocker, musisi rock, seniman-seniman, ya, termasuk Mas Timur Sinar Suprabana itu juga anggota majelis ini ya. Orang-orang yang orang-orang yang nggak pernah mambu ngaji ala pesantren lah ya. Orang-orang umum awam itu ya, sebagian ada yang peminum ya. Nah, cerita Pak Demong ini kepada saya menarik itu. Ada salah satu anggota pengajian dari majelis ini yang peminum berat ya. Nah, dia kepengen ikut ngaji ini, tapi dia punya syarat. Saya mau ikut ngaji ini kalau tidak dilarang minum. Begitu saya dilarang minum, saya langsung berhenti ngaji. Nah, Gus Solah kemudian ya nggak apa-apa, diterima. Ya, nggak apa-apa. Ada murid yang kepengen ikut ngaji, tapi dengan syarat kalau saya ikut ngaji tidak boleh dilarang minum itu. Ya udah dibiarkan saja. Bahkan pada saat ngaji itu konon katanya sambil bawa botol itu ke majelis pengajian. Oleh Gus Solah ya dibiarkan saja, nggak apa-apa. Tidak pernah dilarang, dihakimi juga enggak ya. Diterima saja sebagai bagian dari anggota majelis pengajian. Pelan-pelan itu. Ya, lama-lama kemudian ya karena orang itu berubah kan butuh waktu ya. Nah, ini loh salah satu pelajaran penting dari ilmu mukasyafah ya, mungkin yang bisa kita pelajari dari pengalaman para pendahulu kita, para wali-wali songo dulu ketika dakwah, para kiai-kiai ya. Itu adalah melihat manusia itu bukan seperti potret. Itulah apa, potret yang diam itu ya. Potret itu kan satu take ya, satu gambar itu kan langsung mati. Jadi cara kerja fotografi itu kan sesuatu yang semula bergerak ketika dijepret jadi gambar, yang semula sesuatu yang bergerak jadi mati, berhenti dia menjadi gambar yang ditangkap di dalam foto itu. Jadi foto ya, gambar foto itu gambar yang berasal dari sesuatu yang semula bergerak tapi kemudian distatiskan ya, difiksasi. Semula dia itu proses, kemudian karena proses itu bergerak kan, proses itu bergerak, kemudian dipoto jadi berhenti, dia mati itu. Nah, melihat manusia itu jangan seperti foto itu. Manusia itu adalah seperti film yang bergerak. Kalau bergerak itu artinya manusia itu memang bisa di dalam satu titik di dalam prosesnya ini. Dia misalnya peminum, dia penjahat, dia orang yang kelakuannya nakal misalnya. Tapi ini kan orang itu pada satu titik ya. Dia hidupnya itu kan tidak berhenti di titik itu, tidak berhenti di gambar yang sampean potret itu, dia bergerak terus, dia berproses. Nah, kita ini melihat manusia itu harus seperti film yang berproses, yang dia di awal itu orang yang jahat bisa berproses pelan-pelan menjadi orang baik. Atau orang yang semula baik berproses menjadi orang jahat, itu juga bisa juga. Jadi manusia itu adalah open ending creature ya. Jadi ciptaan yang terbuka, yang open. Dia bisa baik, bisa jelek itu. Jadi ketika orang itu jelek pada satu titik, jangan sampai hakimi. Atau orang itu baik pada satu titik, terus wah ini sudah pasti masuk surga ini, keren. Oh tidak, kita tidak tahu juga akhirnya seperti apa. Nah, orang kalau sudah punya ilmu mukasyafah itu, ya saya sendiri juga belum punya ilmu mukasyafah ya, tapi belajar dari pengalaman-pengalaman para kiai-kiai dulu itu, melihat manusia itu seperti itu tadi itu loh. Jadi ya gitu Mbak Solihah ya. Jawaban saya memang nggak jelas ya.
Tapi begitulah gambarannya ya. Kalau jenengan tanya bagaimana praktisnya, monggo diterjemahkan sendiri dalam konteks jenengan yang real itu di lapangan tuh kayak apa, karena saya kan nggak tahu keadaannya ya. Kalau saya diminta menjawab, wah, solusinya apa nggak tahu saya. Saya hanya memberikan gambaran saja. Kalau saya menjawab begini-begini itu sebenarnya sok tahu itu ya, malah nggak baik itu. Ini ada yang nanya ini, bagaimana batasannya ilmu rasa itu? Karena kadang ternyata di situ seperti rasanya kebablasan, serta kadang rasanya seperti ada ketakutan. Jangan-jangan ini ada jebakan syaitan. Maka kadang dalam fase itu juga ada kebingungan. Apakah yang dirasakan ini sudah sesuai konteks beragama atau menuruti hati atau hawa nafsu? Ya. Betul. Ini juga sekali lagi ini bagian dari ilmu mukasyafah ya. Ilmu mukasyafah itu sekali lagi ya, itu kalau dalam ajaran Al-Ghazali itu ya memang ilmu yang tidak bisa meninggalkan ilmu zahir. Tetap, jadi kan nggak bisa. Ilmu syariat itu gerbang, ya, gerbang. Yang tidak boleh itu, Mas siapa tadi yang nanya, saya nggak tahu siapa namanya. Yang penting, Mas Izzuddin ya, yang penting jenengan jangan jadi ahlul ightirari billah. Itu saja udah. Jangan menjadi ahlul ightirari billah. Jangan ketipu oleh Gusti Allah. Ketipunya itu macam-macam itu. Kalau pakai istilah Mishkatul Anwar itu, jangan menjadi orang yang terhijab itu. Ya. Terhijab itu macam-macam caranya. Hijab itu nggak terhitung sebetulnya jenisnya. Ya kemarin di kitab Mishkat diterangkan ada 70 hijab. Wakilah ada 700.000. 70.000. Ada wakilah itu yang 70.000. Tapi sejatinya hijab yang menghalangi hamba dari Allah itu banyak, nggak terhitung jumlahnya. Nah, salah satu hijab itu yaitu fenomena ahlul ightirari billah itu. Intinya begitu. Jadi jangan merasa kalau sampean itu sudah belajar ilmu syariat terus merasa dekat dengan Allah. Atau kalau belajar ilmu-ilmu dunia itu sudah merasa, wah saya nggak mungkin dekat dengan Allah, wah saya ini belajarnya bukan ilmu agama itu kan. Padahal ilmu fikih itu bukan ilmu agama, itu ilmu dunia itu ya. Nah, jadi ngerti proporsinya saja. Jenengan belajar ilmu fikih itu harus, tapi itu baru satu step ya, satu langkah. Harus disertai dengan langkah berikutnya. Jenengan belajar ilmu yang tampak dalam permukaannya ilmu lahiriah murni, ilmu fisika, kedokteran. Tapi terus jangan merasa kalau belajar ilmu ini itu terus merasa rendah diri, tidak mungkin sampai wusul kepada Allah, itu juga jangan. Nah, jawaban atas pertanyaan tadi itu begitu. Yang penting itu jenengan jangan menjadi ahlul ightirari billah. Terus kalau sudah punya pengalaman batin ya, terus merasa itu juga ahlul ightirari billah itu, karena dia merasa dapat ilham dari Allah, terus merasa diri, wah saya ini sudah wusul kepada Allah, juga jangan. Harus juga tidak boleh melupakan ilmu lahir juga, ilmu syariah juga. Kalau jenengan itu begitu cara pandangnya, insya Allah selamat itu. Memang saya punya pengalaman batin ya. Tapi pengalaman batin ini juga harus dilihat secara kritis juga, karena tidak semua pengalaman batin itu kategorinya pengalaman yang masuk dalam kategori ilmu mukasyafah juga ya. Ini semua jenengan tidak bisa mengetahui jawabannya kalau jenengan nggak merasakan sendiri ya. Tapi jawaban normatif saya tadi itu. Jadi yang penting sampean tidak menjadi ahlul ightirari billah. Termasuk ahlul ightirari billah itu adalah orang yang merasa kalau sudah dapat ilham itu wah pasti wali. Merasa wali itulah yang buat orang nggak jadi wali. Merasa wali itulah yang menghalangi sampean jadi wali itu. Nah, itu ilmu mukasyafah itu ya. Ya saya ini ngomong saja, saya sendiri juga nggak ngalami ya. Saya kan hanya menceritakan ilmunya orang lain ya. Jadi jenengan merasa jadi wali itulah yang menghalangi sampean jadi wali. Merasa pinter itulah yang menjadikan sampean tidak jadi pinter. Ya.
lebih baik merasa bodoh daripada merasa pintar. Merasa jadi kiai itulah yang menghalangi sampai jadi kiai. Ya. Nanti di bagian Ihya ini ada satu pembahasan menarik sekali ya. Imam Ghazali mengatakan ada orang yang iskal ya, protes kepada Al-Ghazali, jenengan ini kok kayaknya anti kiai fikih itu loh ya. Padahal kiai fikih itu kan kiai yang dihormati masyarakat itu, pengikutnya banyak. Jawaban Al-Ghazali ya, dihormati masyarakat belum tentu dihormati Gusti Allah. Itu jawaban beliau. Makanya Al-Ghazali ini memang beliau ini agak ya dalam bahasa sekarang ya agak sedikit anarko. Tahu ya anarko itu artinya agak sedikit melawan persepsi umum itu ya. Memang agak melawan arus Imam Ghazali ini ya. Orang merasa kiai-kiai fikih ini kiai yang terhormat. Bagi beliau ya terhormat menurut manusia. Belum tentu terhormat menurut Allah itu. Itu kata beliau itu ya. Ini ada pertanyaan terakhir ya. Perkenalkan saya Andi dari Semarang. Saat ini orang awam anggap ustadz seperti saya nggak mau menyebut ini nggak boleh ya. Ada ustadz-ustadz yang di medsos yang suka dalilnya banyak dianggap ulama. Ustadz yang paling tinggi ilmunya. Padahal kan mereka baru pintu awal dan masih jauh di bawah level hakikat mukasyafah. Bagaimana merubah mindset masyarakat awam yang berpandangan seperti ini ya. Nah ini memang masalah yang real kita hadapi sekarang ini ya. Ada ustadz-ustadz yang tadi itu cenderung menimbulkan kegelisahan di masyarakat ya. Karena di dalam mendekati masalah-masalah itu hanya murni menggunakan dalilnya ini, dalilnya itu. Praktek nisfu Sya'ban itu dalilnya tidak kuat ya dan segala macam ya. Kalau saya begini Mas Andi ya. Kalau bagi saya, nah ini jangan sebut ilmu mukasyafah atau enggak monggo saja ya. Tapi ini jawaban saya pribadi ya. Kalau jenengan enggak setuju ya monggo saja. Kalau bagi saya ya ya ulama itu macam-macam memang jenisnya itu ya. Kita tidak tahu jeruannya ulama-ulama yang kita kritik itu ya. Kita nggak tahu juga. Kiai ini, kiai itu yang dianggap ya menimbulkan perbincangan di masyarakat atau menimbulkan antipati. Kita nggak tahu juga isi hatinya ya. Boleh jadi mereka melakukan itu ya benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tidak bisa menghakimi juga ya. Karena ilmu mukasyafah itu tadi itu salah satu intinya adalah nggak boleh menghakimi. Jadi ya kiai atau ulama itu jenisnya banyak. Ada ulama yang suka dalil, ada ulama yang pendekatannya lebih pendekatan sosial, pendekatan hikmah, kebijaksanaan ya. Kalau bagi saya semua itu ya kita perlukan ya. Cuma yang saya tidak suka adalah kalau kita ini menyalah-nyalahkan itu ya. Ya kalau bagi saya kita toleransi saja ya. Kita toleransi saja. Ulama jenisnya banyak ya. Tetapi jangan saling menafikan itu ya. Seolah-olah ulama yang pendekatannya hikmah itu salah karena tidak mengutip hadis, itu saya juga nggak suka itu. Atau kita menyalahkan ulama yang sering memakai dalil ya, kita anggap pasti salah. Kita nggak tahu juga. Kalau saya sih menganjurkan tidak usah mengantipati kepada mereka. Masing-masing punya jalan lah ya. Dan masing-masing menghormati jalannya saja ya. Karena kembali kepada pengetahuan kitab Mishkatul Anwar ya. Dunia manusia ini, dunia bawah ini, al-alam as-sufli ini, alam dunia itu ciri khasnya adalah kathroh itu. Nah, jangan lupa itu kathroh.
Apa kathro itu? Banyak, multiplicity, ya, atau apa ya, diversity, ya, keragaman. Ciri dunia makhluknya Allah itu keragaman. Yang tunggal itu hanya Allah, yang wahdah secara murni itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dunia bawah, dunia sufli itu cirinya adalah kathrah, ta'addud, ya, plurality, diversity, ya, multiplicity, keragaman, kegandaan. Ada yang begini, ada yang sudah begitu. Itu ciri khas yang apa ya, yang intrinsik, ya, yang sudah gawan bayi. Dunia bawah itu ya begitu, ya. Nah, kalau kita sadar seperti itu, kita nggak akan saling menyalahkan itu, ya. Ada orang itu, karena manusia itu kan, ada orang itu yang kepengen beragama itu, kepengennya diloloi dalil itu kan, ya monggo saja kalau jenengan kepengennya itu, ya monggo saja. Tapi Al-Ghazali dalam kitab Ihya ini pesannya adalah jangan berhenti di situ. Kalau bisa sampai ke rasa itu, ya. Karena dalil itu ya dalil, ya. Namanya juga dalil. Bisa dikutip siapa saja, ya. Bisa dikutip siapa saja. Dalil itu bisa dikutip siapa saja. Baik orang yang niatnya baik atau jahat itu bisa menggunakan dalil. Namanya dalil kok. Ada teksnya juga nggak panjang, bisa dihafalkan, ya. Udahlah. Tapi orang yang sampai kepada maqam as-siddiqin wal muqarrabin itu dalil itu tidak sekedar hanya diketahui terjemahannya, tapi diroso itu. Roso itu. Ini dalil ini begini, tapi apa betul maknanya begitu? Wah, itu ya. Nah, itu roso udah itu. Nah, roso ini melalui apa dicapai? Melalui tazkiyah tadi itu. Makanya kan kita bisa membedakan kok antara kiai yang mengucapkan dalil tapi sudah diroso dengan dalil yang sekedar dihafalkan. Itu bedanya kita bisa tahu kok. Kita sebagai audiens itu bisa merasakan, oh ini kiai ini dalilnya sudah diroso ini. Atau misalnya kita dengar kiai dalil, oh ini baru hafalan ini. Ini baru hafalan ini, ya. Tahu kita kok, ya. Rasanya beda itu, ya. Rasanya beda. Baunya juga beda kok, ya. Vibe-nya, vibrasinya itu juga beda. Energi yang keluar dari dalil itu juga beda. Dalil yang diucapkan oleh ulama yang bisa sampai ke tingkat roso. Jadi dalil itu sudah diroso. Itu beda dengan dalil yang diucapkan oleh ulama yang hanya hafal saja, ya. Ya itu namanya sih bukan ulama kalau begitu, ya. Kalau benar-benar ulama itu ya dalil itu sudah jadi roso bagi dia itu, ya. Nah itu, ya. Jadi saya menganjurkan apa ya tadi itu, sadarilah bahwa dunia makhluknya Allah ini adalah dunia kathroh, dunia plurality, banyak, ta'adud gitu, ya. Berbeda dengan dunia malaikat dan dunia, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cirinya wahdah, ya, ketunggalan, ya, unity, ya, oneness. Tapi dunia makhluk ini itu cirinya udahlah kathroh itu. Ono sing ini, ono sing ngono, ya. Ono sing ngalor, ono sing ngidul, ono sing ngulon, ono sing ngetan. Ngetan pun ada yang ngetan belok sekian derajat ke arah selatan, ada yang sekian derajat ke arah utara. Wah, itu kan spektrum itu, ya. Jadi dunia manusia, makhluknya Allah itu spektrum. Spektrum itu apa? Spektrum itu sesuatu yang lingkupnya itu luas itu, ya. Tidak saklek gitu. Banyak, dunia makhluk itu begitu, kathroh itu. Nah, kalau kita sudah menyadari begitu, itu kita akan paham, ya memang ada yang begini, ada yang begitu, ya. Saya memang memilih yang ini, tetapi pilihan ini bukan satu-satunya, ada yang lain, ya. Ada yang Sunni, ada yang Syiah, ya nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa, itulah ciri dari makhluk itu, ya begitu, kathroh. Ada yang
Asy'ariyah, ada yang Maturidiyah, ya, ada yang Salafi, ada yang Wahabi, ada yang seperti ini, ada seperti itu, ada yang Mu'tazilah, ada yang Murji'ah, ya. Tentu saja masing-masing ini berdebat. Ya, itu bagian dari sunnah Allah juga, karena masing-masing kelompok ini harus berdebat supaya sejarah manusia ini dinamis, bergerak. Karena kalau nggak ada perdebatan, nggak ada pergerakan dalam sejarah itu, ya. Jadi orang yang sampai kepada ilmu mukasyafah dan paham mengenai ilmu kahanan, nah ini sekali lagi ini penting ya, ilmu kahanan, ilmu ontologi itu akan bisa menempatkan segala hal di dalam proporsinya masing-masing, ya. Ada yang berposisi A, ada yang berposisi B, ada yang pendapatnya Sunni, ada yang Syiah. Sunni pun juga ada yang Sunni, Syafi'i, ada yang Maliki. Masing-masing berdebat. Perdebatan ini penting. Karena berkat perdebatan ini pengetahuan manusia bertambah. Ya, misalnya teman-teman NU, ya, jenengan harus bersyukur juga ada HTI itu. Karena kalau nggak ada HTI nggak ada perdebatan. Jadi harus bersyukur dengan adanya pertama karena itulah watak makhluk itu kathroh. Yang kedua, dengan adanya HTI itu kemudian sampean bisa berdebat, adu argumen, mengembangkan dalil, mengasah otak. Dengan begitu ada progres, ada kemajuan dalam sejarah pengetahuan itu. Karena pengetahuan itu nggak bisa kalau nggak ada dialektik, nggak ada tesa antitesa, ada pendapat disangkal dengan pendapat, terus begitu. Nah, yang nggak boleh itu tengkar memang, ya. Yang nggak boleh itu tengkar. Tapi kalau saling berdebat nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ulama kita itu sejak dulu berdebat itu, ya. Sejarah Islam itu sebenarnya perdebatan itu. Cuma yang nggak baik itu kan, ya itu ahlul ightirari billah itu, ya. Orang yang tertipu oleh Allah itu artinya berdebat tapi tujuannya mau mengalahkan orang. Nah, itu yang nggak boleh itu. Makanya dalam kitab Ihya bagian ini itu ada kritik Al-Ghazali yang keras sekali kepada orang-orang yang belajar ilmu kalam. Ilmu kalam dipelajari sekedar untuk kita mengalahkan lawan musuh kita dalam berdebat. Itu paling dilarang itu. Debat yang tujuannya untuk ngasor ke musuh itu, ya. Ngeluruk tapi tujuannya ngasor ke. Ngeluruk itu artinya nyerang musuh, ya. Tujuannya ngasor ke, merendahkan, itu yang tidak boleh. Tapi kalau berdebat untuk mencari kebenaran, tidak apa-apa, ya. Dan berdebat itu juga tidak harus ujungnya itu bersepakat mengenai suatu kesimpulan. Enggak. Bisa agree to disagree. Setuju untuk tidak setuju. Ya. Ini kan problemnya di era medsos, era tweet war ini. Orang itu kalau berdebat itu harus mengalahkan musuhnya. Pokoknya musuhnya urung mate itu enggak puas itu. Jadi itu loh kayak apa permainan sekarang apa namanya yang permainan apa itu, sekarang banyak orang yang suka pertunjukan yang brutal itu ya Pak ya, bukan tinju tapi kayak tinju tapi lebih brutal itu apa namanya, WWF itu loh, WWF itu ya, waduh itu ya. Pokoknya kalau sudah musuh sudah kalah jangan berhenti di kalah ya, kill him, bunuh, wah itu. Jadi berdebat itu tujuannya membunuh lawan. Enggak, ulama kita itu berdebat dulu tidak untuk membunuh lawan. Ya sudah, berdebat itu kita menunjukkan perspektif kita ini. Ya, kamu itu. Enggak cocok kita, ya tidak apa-apa. Ya, kamu punya perspektif A, saya uji, saya kritik ya. Supaya kamu bisa juga mengasah setajam apa argumen kamu setelah saya tes ini, apakah dia bisa survive atau tidak. Wah itu. Jadi jangan lupa ya, saya tutup kuliah Ihya pada pagi ini, jangan lupa ilmu kitab Mishkatul Anwar. Dunia bawah ini dunia kathroh, isinya banyak, macem-macem. Problemnya manusia ini kepengen menunggalkan yang kathroh ini, kepengen meniru Gusti Allah itu. Nggak bisa, Gusti Allah itu nggak bisa ditiru ya. Yang tunggal itu, yang qiyamuhu binafsihi wahdaniyat itu ya hanya Allah saja. Ya. Kita itu bukan wahdaniyat, kita ini ta'addud ya, kathroh.
Yang punya sifat wahdaniyat, ya, tunggal, ketunggalan, unity hanya Allah saja. Makhluk ya ta'adud, kathro, banyak, plural, ya, beragam, majmu itu ya. Karena itu pluralisme itu penting, yaitu sikap pluralisme itu artinya sikap menghargai kathroh ini, menyadari bahwa makhluknya Allah kathroh, banyak, dan kita hargai keragaman itu. Meskipun itu bukan berarti kita tidak harus memilih satu pendapat ya. Wah, saya Syafi'i. Ya udah, kita Syafi'i, Asy'ari, kita NU, ya kita menganggap ini yang benar. Tapi tidak berarti terus nyalah-nyalahkan orang. Ya, saya memaknai ilmu mukasyafah itu antara lain ilmu orang-orang yang memang kalau sudah sampai kepada ilmu ini, ilmu rasa ini, itu mengerti tadi itu. Fakta bahwa makhluk itu kathroh dan tidak menyalah-nyalahkan. Tetapi juga tidak berarti bahwa dia tidak punya pendapat yang dipegangi, satu pendapat yang dipegangi. Dan orang-orang inilah yang bisa terhindar dari ahlul ightirari billah. Ya, sekian kuliah Ihya, olahraga rohani pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan kita teruskan nanti kuliah Ihya minggu depan ya. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.